Setelah kasus yang kemarin, maka aku memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Halo semuanya, kembali lagi di channel Beautiful Life. Kali ini aku akan menceritakan bagaimana perjalananku setelah mengalami kasus parodi gubernur kemarin. Buat yang belum tahu kasusnya, jadi aku bikin video parodi tentang seorang gubernur yang ada di Kalimantan Tengah. Di video itu aku seakan-akan mewawancarai gubernur yang ngomongnya agak sedikit terbata-bata. Dan ternyata video parodi itu dilaporkan oleh oknum yang merasa tidak nyaman dengan video itu. Tapi bukan dilaporkan ke pidana, tapi malah dilaporkan ke Dewan Adat Dayak. Singkat cerita, akhirnya aku disidang dan diputuskan kalau aku ternyata bersalah cuman gara-gara video itu. Yang sebenarnya itu adalah bentuk kritik, tapi ternyata itu dianggap sebagai suatu pelecehan bagi mereka. Dan aku disidang dan diberikan denda senilai 20 juta. Tapi denda itu sudah aku bayar berkat bantuan dari netizen juga tentunya. Jadi kemarin aku sempat untuk meminta bantuan netizen untuk siapa yang mau membantu aku untuk meminjamkan dananya. Ini bukan donasi tapi meminjamkan dananya yang suatu saat akan kubalikin. Jadi terkumpul sekitar 20 jutaan dan aku serahkan kepada Dewan Adat dan permasalahan clear, selesai. Intinya kasus kemarin sudah selesai dan sudah dibayar. Ya selesai karena dibayar. Kalau nggak dibayar ya mungkin belum selesai. Namun efeknya masih kurasakan sampai sekarang. Bukan ke gubernurnya atau bagian dari mereka, tapi justru ke masyarakat. Kayak misalnya masih ada yang nyindir tentang kasus kemarin, entah konteksnya bercanda atau enggak. Dan sampai usaha ponselku, aku memutuskan untuk menutup usaha ponselku karena aku sedikit terganggu dengan orang-orang yang mungkin pembeli yang datang ke tempatku. Ketika dia mau membeli sesuatu, di ujung-ujungnya mereka pasti bertanya, gimana kejadian kemarin? Ya karena kan mereka pasti bermain HP kan, jadi tahu tentang update tentang hal kasus itu. Jadi kalau biasanya aku bertransaksi dengan satu pelanggan sekitar 5 menit, sekarang aku bisa membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Karena menghadapi obrolan mereka itu bertanya satu demi satu menanyakan tentang kasus kemarin. Ya kalau 1-2 orang sih nggak masalah. Tapi kira-kira ada sekitar 7-8 orang satu hari. Dan itu tentu menguras waktuku ya. Terlebih aku orangnya sebenarnya tidak suka ngobrol kalau sesuatu itu tidak bermanfaat, apalagi kalau sampai menggibah. Maka daripada itu aku mencoba untuk menenangkan diri dengan pergi ke Jakarta dan keputuskan di sini untuk berdiam selama 1 tahun. Di sini aku akan menceritakan perjalananku dari Palangkaraya menuju Jakarta. Berawal dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta Jakarta. Perjalanan kurang lebih 1 jam 45 menit. Tiket pesan menggunakan maskapai Lion pukul 12.50 plus asuransi plus bagasi sekitar 1,3 jutaan. Dan ternyata di reschedule di jam 12.30. Dan awalnya nggak masalah karena jarak reschedule nggak terlalu jauh. Tapi ternyata kembali di reschedule di jam 12.45. Jadi kayak di reschedule tapi nggak jadi. Paham nggak sih? Aku jadi overthinking kayak aman nggak sih pesawat ini yang aku naikin? Tapi selama penerbangan itu siang, aku nggak masalah. Yang jadi plot twist ternyata dia reschedule kembali di jam pagi, jam 7. Karena aku nggak bisa pagi, maka aku reschedule di jam siang. Dan adanya maskapai Garuda. Dan tolong terjunkan saat evakuasi, ikuti petunjuk dari awal kabin. Dan karena mereka yang reschedule, akhirnya aku bisa dapetin harga tiket Garuda 1 jutaan. Dan itu tergolong murah. Apalagi dapat makan siang. Apa jus apple? Sesampainya di Bandara Jakarta, aku memilih menggunakan ojek online. Dan di sini sudah menunggu 2 orang temanku yang sudah berangkat di jam pagi. Akhirnya kami berangkat menuju tempatnya Marcel Widianto. Juga ada Bang Obi Mesak yang sudah menunggu di sana. Dan kami menuju Stand Up Fest 2020. Kita naik mobilnya Bang Marcel dong. Gila. Oke, gimana perasaannya? Senang sekali. Iya. Sekali aja. 2 kali deng. 2 kali oke. Udah pernah naik mobil belum, Dek? Ini first time. Jujur ini first time. Ya siapa tahu kan, memang nanya kan, namanya juga belum ada ya mobil di Kalimantan, kasihan deh ya.
Apa? Mabuk. Belum mulai. Langsung Belum mulai udah mulai mabuk. Hati-hati teman-teman. Siap, abangku. Terima kasih abangku. Dan di hari pertama bertempat di Istora Senayan ada 2 panggung yang diberikan, outdoor dan indoor. Di outdoor ada beberapa komika perintis dan mungkin komika layar 2 yang perform di sana. Tapi walaupun begitu, mereka juga lucu-lucu banget. Dan di tempat itu banyak komika ternama yang seliweran. Kita bebas foto maupun ngajak ngobrol. Nostalgia. Dan malamnya kita disuguhkan penampilan komika layar 1 di indoor. Dan itu lebih pecah lagi. Penonton di hari pertama hampir 5.000 penonton. Dan tentu tepuk tangan berkali-kali bergema di gedung pertunjukan. Hari ini tugas saya sangat mudah, membaca peraturan stand up. Di hari kedua, aku dan teman-temanku berangkat lebih pagi sekitar jam 8 karena ingin merasakan experience menggunakan LRT dan MRT. Karena posisi kami di Cibubur, jadi kami ingin mencoba naik kereta menuju tempat acara. Dan ini menjadi pengalaman pertamaku dan yang membuat aku kaget. Ternyata tarifnya itu murah banget. Aku nggak tahu persisnya berapa, mungkin belasan ribu. Dan harus menggunakan kartu yang di-tap ketika mau masuk dan keluar stasiun KRL. Dan keretanya juga bersih banget, padahal kukira kayak kereta di India, penuh sesak dan kotor. Sebagai warga Indonesia, aku bangga sih ini. Anjing dasar orang daerah, kampung, situ. Naik klotok dong. KRL. Dan perpindahan antara satu stasiun ke stasiun yang lain juga bisa ditempuh dengan jalan kaki. Ya, walaupun udara di Jakarta panas, tapi cukup worth it lah dengan experience yang aku dapatkan. Dan ini kami coba jalan menuju Grand Indonesia, dan ini yang membuat sedikit lelah. Karena jujur aku nggak terlalu suka nge-mall, tapi karena teman-temanku kayaknya pengen beli oleh-oleh, akhirnya kami mampir dulu sebentar. Selamat datang di hari kedua Stand Up Fest 2025. Itu tadi penampilan dari Timun Jelita sama Bang Radit. Ya karena memang semua komika yang berhubungan dengan stand up Indo diminta untuk mengisi di acara Stand Up Fest. Kalau nggak stand up bisa nge-MC atau nyanyi kayak Bang Radit. Juga Dodit Mulyanto, dia nggak stand up tapi sempat nyanyi kemarin. Tapi aku nggak dapat footage-nya karena lagi di smoking area. Dan malam kedua di Stand Up Fest adalah malam yang luar biasa. Biasanya aku nggak terlalu gimana-gimana saat nonton stand up. Tapi di malam kedua jujur aku sampai kebelet buang air kecil karena saking ketawa ngakaknya. Dan ini juga ada Mbak Siska E. Jujur di hari ketiga energi rasanya sudah mulai habis. Dan aku siasati sebelum masuk venue untuk makan dulu. Karena di sana nggak boleh bawa makanan dari luar. Dan ini adalah pertama kalinya aku nyobain Burger King. Di hari 3 tentu bertabur para bintang. Salah satunya ada Panji Pragiwaksono yang perform dan sekalian promo showman sereanya. Dan ini semua komika di hari pertama sampai hari ketiga semua ngumpul. Dan tentu bagi yang nonton kalian tahu MVP-nya siapa? Yes, Arif Brata is the MVP Stand Up Fest 2025.